Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi saham PTBA ya teman-teman ya. Jadi investasi saham itu memang harus sabar teman-teman ya. Di samping sabar, teman-teman juga harus memiliki dana dingin yang cukup banyak ya. Jadi jangan investasi saham tapi pakai dana atau uang panas ya. Apalagi pakai margin, pakai dana hutang yang bunganya besar gitu ya. Itu enggak pas ya. Nah, kalau teman-teman investasi saham dengan dana yang dingin, teman-teman akan ibaratnya berenang itu nafasnya akan panjang ya. Jadi investasi saham misalnya untuk 3 tahun ke depan ya. Mungkin tahun pertama masih minus ya. Tahun pertama masih minus, kemudian dapat dividen, dia belikan lagi sahamnya di harga bawah. Terus tahun kedua dapat dividen lagi, itu udah positif biasanya. Nah, ini pun juga terjadi di saham PTBA teman-teman ya. PTBA itu kalau teman-teman masuk di bentar ya. Ini tahun 2022 ini ya, mungkin sekitar inilah 2024 mana ntar. 2024 itu di harga 2.700 ya. Kemudian naik ya. Naik sampai 3.000 turun lagi. Ini di 2.300 naik lagi, turun lagi ya. Dan kalau teman-teman masuknya pas harga puncak seperti ini, itu ya minus portofolionya. Tapi kalau teman-teman tahan sampai 1 tahun, ternyata balik teman-teman. Dan itu udah dibuktikan ya, banyak teman-teman kita yang sabar ya hold suatu saham ya. Ada yang kemarin komentar itu saham Adaro sebenarnya sebelumnya loss profit ya. Itu rugi minus sampai berapa, kemudian sekarang udah profit ya, potensial profit. Dari sebelumnya loss, sekarang sudah profit ya, dan itu sudah dapat dividen. Nah, sama aja PTBA juga gitu ya. Kalau teman-teman beli misalnya di saham ini di harga pucuk nih ya, di 4.600-an lah ya, ini ya sekarang minus ya, tapi kalau diperhitungkan dengan dividen yang diperoleh, dia jadi positif ya. Jadi jangan ini ya investasi saham itu jangan jangka pendek, paling tidak ya 2 tahun atau 3 tahun, apalagi kalau saham-saham yang dividennya bagus ya. Ini Adaro, coba Adaro ini sekarang mungkin masih bukan Asro ya, Adro. Nah, Adaro ini minus juga nih, kalau masuknya di tahun 2002 di 4.200 kan minus. Tapi diperhitungkan dividennya yang cukup besar, ya akhirnya positif teman. Apalagi kalau saat harga sahamnya terkoreksi dalam, dia nambah jumlah lotnya. Nah, ini jadi cuan ya. Nah, memang harga saham itu fluktuatif teman-teman ya, fluktuatif. Jadi kalau teman-teman mau masuk di suatu saham, ya kalau bisa tunggu saat koreksi ya, jangan malah saat naik baru masuk ya. Misalnya ini kan koreksi di sini masuk di 3.400 masuk, kemudian koreksi lagi 2.600 masuk lagi, koreksi lagi 2.300 masuk lagi. Nah, nanti average-nya jadi bagus gitu kan. Nah, kalau average-nya ada bagus ya akhirnya kita jadi cuan teman-teman. Nah, saham PTBA ini menarik kenapa ya, karena memang dividennya cukup besar dan stabil teman-teman. Walaupun ada beberapa berita yang kurang mengembirakan ya, tapi dari sisi manajemen perusahaan PTBA ini udah bagus ya. Ini kita lihat. Jadi kalau teman-teman beli 1 tahun yang lalu, itu sekarang PTBA itu minus 3% ya. Tapi dibandingkan dengan dividen yang diperoleh sekitar 14% ya, ya masih cuan ya. Padahal nggak ngapa-ngapain ya, cuman beli tahan gitu aja.
Nah, kalau teman-teman mau agak berspekulasi ya bisa dijual saat harganya naik tinggi seperti ini ya. Tapi biasanya nanti kalau teman-teman udah benar-benar berpengalaman itu boleh. Tapi kalau belum ya mending investasi jangka panjang aja. Biarin aja. Nanti kalau sahamnya turun nambah lot. Sahamnya turun lagi di bawah ini coba nih. Sempat di 2450 nambah lot lagi di sini dah enak banget. Kalau 5 tahun berapa nih? 5 tahun cuannya 52%. Nah, dividennya besar nih teman-teman. PTBA nih. Tuh. Kenapa enak dividennya ini? Karena dividennya satu kali aja ya. Jadi kita gampang ya mengamati isu-isu strategisnya PTBA. Kemudian nanti paling 3 bulan menjelang dividen kita masuk, itu udah cuan biasanya. Terus kalau mau masuk jangka panjang ya tunggu setelah pembagian dividen, mungkin 1 bulan apa 2 bulan saat harga sahamnya rontok. Nah, kita masuk lagi nambah jumlah lot. Nah, nanti otomatis dividen berikutnya kita akan tambah besar dapatnya. Ini ya dari 2019 nih dividennya PTBA nih 339, 10 Juli ini 326. Di 2021 ini kecil ya. Di saat Covid 2022 ini 688, 2023 1094. Wih, besar banget nih. 2024 397. Nah, ini 2025 mungkin sekitar bulan Juni juga. Ini udah Mei ya, teman-teman. Makanya PTBA ini sekarang naik harganya ya karena udah mendekati Mei ya. Walaupun kenaikannya udah cukup tinggi ya kalau kita lihat itu ya. Nanti ini kalau dividennya sama aja dengan tahun kemarin 397. Ini harga PTBA sekarang berapa? 397 dibagi 2860. Udah 13%. Ya, naiknya udah 13%. Kalau kita lihat dari harga terendah dia naik sudah berapa? Ini 2250 ya. 2860 dikurangi 2250. Wih, naiknya udah 600% ya. Dibagi 2250. Kok 600 poin bukan 27% udah naiknya. Lihat nih. Jadi mendekati pembagian dividen dia itu naik. Mulai dari bulan Maret itu udah naik. Ya, Maret, April, Mei, Juni. Ya, hampir 3 bulan. Rata-rata suatu saham itu yang mau bagi dividen itu 3 bulan sebelumnya itu udah naik. Udah mulai naik ya. Jadi kalau mau masuk ya 3 bulan sebelumnya itu bagus, teman-teman. Jadi Maret, April, Mei, Juni ya. Jadi masuk di bulan Maret lah. Februari, Maret itu bagus. Ini Februari masih tinggi ini ya. Nah, Februari masih tinggi, ini sempat turun nih. Ini Desember turun. Februari, Maret. Nah, ini Februari udah mulai turun sampai mentok di sini. Walaupun sekarang harga batu bara udah mulai turun lagi ya, reda lagi ya. Jadi kalau teman-teman hot ya saham-saham yang bagus ya seperti ini, PTBA, Daro dan lain-lain ya, yang dividennya cukup besar di atas 10%, itu teman-teman nggak usah khawatir ya, santai aja. Nanti suatu saat dapat dividen, ya. Kuncinya itu sabar, kemudian pakai duit dingin, jangan pakai duit yang panas ya. Untuk kebutuhan sehari-hari itu nggak boleh. Untuk bisnis, untuk usaha juga nggak boleh ya. Jadi benar-benar laba atau disisihkan dari pendapatan bulanan kalian ya. Misalnya gaji kalian 10 juta misalnya, ya paling tidak 3 juta masukkan ke saham. Walaupun nggak dibelikan saham dulu, apa misalnya dimasukkan ke rekening sekuritas dulu, nanti nunggu momentum saat harga saham itu turun jauh baru kita masuk. Jadi itu teman-teman ya. Nah, kapan saat masuk saham-saham yang dividen tinggi seperti PTBA ini ya. PTBA ini kita cek ya, ini kalau dia mendekati dividen tuh naik tinggi,
kemudian koreksi. Nah, pas pembagian dividen dia langsung anjlok nih. Dari 2.900 dia anjlok ke 2.500, turun terus sampai 2.300. Nah, ini momentum yang tepat ya, saat setelah pembagian dividen ada koreksi yang cukup dalam. Nah, ini masuk. Nah, ditunggu aja mau pembagian dividen berikutnya atau nanti ternyata harga sahamnya turun lagi. Ya kita masuk lagi gitu. Jadi itu ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen cukup besar dan rutin ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, biayanya murah aja. Cuman untuk traktir kopi aja lah ya. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.